bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, shalom, haleluya. Apa? Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kita alami, kita rasakan sampai saat ini. Amin. Nah, selamat datang di channel GPD Evata. Nah, kali ini kita ada kedatangan tamu spesial atau narasumber, dan kebetulan ini adalah perdana acara Youth Evata. Namanya apa? Yuk, tebak yuk, tebak apa? Ayo, buru-buru, aku kasih kesempatan untuk langsung komen di bawah. Ayo, ada nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, aku hitung ya. 3, 2, 1. Acaranya adalah Eva Talk Show. Oh, yeah. Nah, ini acara perdana kita. Yang pasti kita punya narasumber yang sangat luar biasa yang Tuhan pakai dalam pelayanannya sampai dia menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, siapa sih dia? Kita sambut gembala kita. Woo! Siapa? Wah, siapa sih? Ulang, siapa sih? Iya, benar sekali. Bapak Pendeta Feki DY Tatulus. Ya, selamat datang Om Feki. Terima kasih, selamat berjumpa. Ya, apa kabarnya nih Om? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Oh, amin. Coba sekali lagi Om, apa kabar Om? Yang Kabar lain? baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Haleluya. Ya, Om Fek, jadi ini tuh acara kita. Kita mau sedikit bertanya-tanya ke Om Feki, mungkin bukan cuma sedikit ya, mungkin banyak gitu. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanya ke Om Feki, ya yang bisa menjadi mungkin suatu cerita yang bisa memberkati kita, yang bisa menguatkan kita gitu loh. Nah, tapi sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu nih. Ya. Om Feki lahir di mana sih? Oh, kalau saya
memang lahir di kota Manado. Kota Manado, dan pada waktu itu tahun 1969, dan karena orang tua pindah ke Sulawesi Tengah dan kami juga ikut karena orang tua pelaut. Oh gitu. Berarti awalnya tuh di Manado Manado, dulu ya. iya. Oh gitu. Nah, di Manado itu pasti ada masa-masa kecilnya kan, ya nggak sih? Nah, ada kesan apa yang benar-benar Om Feki kayak, wah ini cerita yang sangat mengesankan, bahkan sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain gitu. Entah apa ya, cerita lucu atau cerita yang sedih gitu. Itu coba deh Om Feki, kita pengen penasaran banget gitu. Ya kalau saya cerita memang lucu sekali ya. Karena lucunya itu saya masih ingat bahwa tahun-tahun itu sangat terkenal sekali anak-anak itu harus minum obat cacing. Ya, harus minum obat cacing. Dan obat cacing waktu itu dengan sekarang berbeda. Kalau orang sekarang kalau dia minum obat cacing, maaf, waktu dia ke belakang itu semua hancur. Hancur, jadi nggak ada lagi bentuknya. Tapi kalau zaman kita dulu tidak, dia hanya untuk keluarkan. Jadi, jadi saya ingat sekali kejadian itu. Saya umur 4 tahun kalau tidak salah. Saya jadi tontonan banyak orang. Karena peristiwa itu saya susah sekali untuk keluarin. Ya, sehingga orang tua bantu saat itu. Itu yang lucu, yang saya nggak pernah lupa sampai saya pindah ke Sulawesi. Cuma itu, dan yang kedua, di daerah kami di Manado itu terkenal dengan acara dari rekan kita dari Konghucu. Itu suka ada tarian atau barongsai. Ya, setiap hari raya Cina atau hari raya mereka, tahun baru Cina, itu suka barongsai keluar. Ya, seringkali naganya itu keluar. Lalu yang saya takut kalau dia udah masuk di rumah-rumah. Ya, jadi naganya itu masuk dalam rumah. Lalu kalau dari kasih ampau atau amplop, baru dia keluar. Nah, seringkali kita sembunyi di bawah tempat tidur kalau dia masuk, karena ini kita pikir naga beneran, ya padahal cuma kertas. Nah itu waktu masih kecil, jadi lucu memang ya. Ada yang takut, nah, ada juga yang tadi yang lucu itu yang pertama tadi itu. Ya. Tunggu, tapi aku sih masih penasaran ya Om Fek. Itu maksudnya tiba-tiba kayak kebelet gitu atau memang aduh lagi sakit perut nih gitu, akhirnya mama atau orang tua dari Om Fek itu ya udah sini nih obatnya seperti ini gitu. Kejadiannya di mana sih, persisnya tuh di mana gitu? Ya mungkin kita dulu ya, anak-anak itu zaman kita dulu tuh kurang kan pakai sendal atau sepatu kalau keluar rumah. Apalagi zaman-zaman itu anak-anak kecil itu suka bermainnya itu ya sembarang aja lah, namanya orang ditinggal di perkampungan waktu itu. Nah, jadi satu waktu memang anak-anak di sana itu mungkin teman-teman yang lain, ini ketahuan nih kalau ada cacingan nih, perutnya gendut-gendut nih. Terus, ya kayak pusung lapar gitu. Dan akhirnya ya mungkin orang tua kan pengalaman toh, wah ini mesti kasih obat cacing. Ya benar, begitu dikasih obat cacing ya 1 kuintal keluar kan. Gitu. Ya itu yang terjadi. Jadi lucu memang ya, namanya kehidupan ya, banyak hal yang kita lihat yang lucu dalam cerita-cerita masa kecil itu, dan berbeda dengan zaman sekarang tentunya. Ya, seperti itu. Iya. Dulu aku ingat juga memang ada hal-hal yang orang tua dulu tuh ada hal-hal unik ya, seperti itu ya Om Fek Iya. ya. Oke, emang berbeda sih dengan anak muda zaman sekarang tuh serba instan, iya Ya, nggak sih? betul. Iya. Tapi sekarang tuh penasaran juga dengan latar belakang Om Feki. Kalau bisa sih, maksudnya kalau bisa Om Feki sharingkan latar belakang Om Feki itu dari mana gitu loh. Misalnya orang tua tuh dari sini, terus papa dari mana, mamanya dari mana gitu. Iya, kalau orang tua memang papa juga dari Manado, tapi Manadonya itu pulau, namanya Pulau Tagulandang.
ya. Itu kalau naik kapal 4 jam sampai 5 jam. Kalau sekarang itu cuma 3 jam apa 2 jam dari Manado karena ada kapal cepat. Kalau zaman dulu tidak salah 5 sampai 6 jam perjalanan. Nah, papa saya merantau namanya pelaut. Lalu mama saya juga merantau. Mama saya dulu pertama mereka ada di Manado, lalu dari Manado ke Balikpapan. Dari Balikpapan mereka baru pergi ke satu tempat yaitu namanya Donggala di Sulawesi Tengah. Disitulah dia bertemu dengan papa saya. Nah, kalau mama saya aslinya dari Manado tapi di gunung, ya namanya Langowan. Ya, jadi orang Langowan ketemu orang laut, yang putih ketemu dengan yang hitam, Jadinya? artinya coklat. Oke. Ya, jadi coklat. Ya, Terjawab ya. ya, jadi kalau orang bilang sawo bukan sawo matang, tapi memang coklat. Ya, berbeda. Ya, ya, itu yang keturunan dari keluarga. Sehingga kalau saya pulang ke Manado pasti saya harus pergi ke 2 tempat itu untuk mengenang orang tua pernah ada di sana. Nah, itu tempat yang indah saya lihat memang di daerah pulau itu lautnya bening, jernih, ya, ikan lewat itu kelihatan. Wah, itu luar biasa ya kalau kita ke daerah-daerah seperti itu. Kelangoan juga kita lihat masih arsip, masih dingin, daerahnya sejuk, ya, dan memang pengalaman dengan orang tua itu sangat luar biasa. Nah, itulah tempat orang tua. Oke, tadi kan sempat bilang pengalaman bersama dengan orang tua tuh luar biasa. Pengen tahu lebih dalam lagi nih, pengalaman ada cerita yang yang mengesankan, cerita yang kayak aduh ini momen yang nggak bisa dilupain nih bersama orang tua tuh. Bisa cerita nggak? Ada momen-momen? Banyak ya. Kalau bicara momen itu banyak. Jadi saya ingin sampaikan bahwa memang perjalanan hidup itu adalah sesuatu yang harus kita lewati, bukan sesuatu yang harus kita tangisi ketika kita menghadapi suatu keadaan. Yes, betul. Karena pengalaman saya sebagai seorang remaja saat itu, saya harus melewati suatu keadaan di mana orang tua saat itu sudah tidak bisa bekerja karena tahun 88 itu perusahaan di mana orang tua bekerja itu bangkrut. Jadi untuk memanjangkan hidup lah istilahnya ya, untuk memperpanjang kehidupan, akhirnya mami saya punya kehebatan buat macam-macam kue. Lalu mami saya buat kue, lalu yang keliling saya. Saya keliling gitu. jual kue ya, dari saya kecil saya sudah tahu apa jual. Dan saya ingat satu kali saya dengan kakak saya, kami diberi tugas untuk jual kue. Jumlahnya 50, tapi yang pulang itu cuma 10 yang tapi habis. Tapi uang yang cuma 10 yang kita bawa pulang. Terus sisanya kemana tuh? Nah, itu lucu ceritanya. Kita bawa ke pelabuhan. Nah, di pelabuhan itu ada ini buru panggul. Jadi waktu mereka turunkan kopra dari kapal itu lewat, satu ya dek, ntar bayar ya. Terus satu ya dek, berapa kali satu ya dek, Sampai kita nggak sisa bisa hitung. Karena kita kan waktu itu saya ingat saya kelas 5, kakak saya kelas 7. Ya, jadi kita belum jago hitung. Ya, zaman anak dulu dan anak sekarang kan beda tuh. Sekarang TK udah bisa hitung. Ya, kalau zaman dulu kita itu berapa ya? Ya, namanya kita masih ya polos. Ya udah habis. Ya, jadi kita pulang, mama ya apa boleh buat? diomelin nih pasti. Diomelin ya.
udah diomelin ya paling ya kena cubit 1, 2, 3 lah. Oh gitu. Jadi Iya, hukumannya dicubit aja gitu. Iya dicubit. Ya namanya kita masih kecil dibohongi orang tua yang panggul-panggul kuli bangunan, kuli panggul, ya sudahlah. Ya. Nah satu kali lagi adik saya lucu. Nah dia jualan kue waktu itu. Jadi yang saya dan kakak saya itu kita masih umur 5 sampai 7 tahun. Ya. Sedangkan waktu adik saya itu kita sudah SMP. Adik saya keliling. Waktu dia keliling itu saya ingat itu almarhum adik saya Stanley namanya. Kuenya jatuh. Dia udah takut nih. Ini paling pulang dimana orang tua nih karena kue jatuh. Cubit lagi. Nah, akhirnya dia kasih bersih. Habis loh dia pulang. Habis tuh kue laku. Ya. Jadi itu yang laku kue yang udah jatuh. udah jatuh laku kan. Wah. Wah. Gak ada yang Oke, tahu. oke. Gitu. Jadi pengalaman itu memang saya bilang tadi kan, jangan kita menangisi pengalaman yang tidak terlalu bagus menurut kita. Tapi sebenarnya itu cara Tuhan untuk kita naik level. Ya, sehingga saya sekarang kalau orang ngomong tentang bagaimana dulu pernah dalam keadaan seperti apa, banyak hal yang menarik lagi ketika orang tua mau mengucap syukur karena ulang tahun saya ulang tahun waktu itu. Nah, memang dari kecil saya nggak pernah dibuat acara ulang tahun, tetapi selalu ada ucapan syukur. Jadi orang tua selalu berikan waktu untuk ada ibadah. Tetapi satu waktu nggak ada sama sekali apa-apa. Mau bikin ibadah apa ini? Ya. Dan akhirnya papa saya dengan mama saya berdoa pagi, kita tidak tahu ini harus bagaimana, dan papa saya langsung ke laut. Dia biasa suka mancing. Waktu dia mancing, kalau di sana itu ada mancing pakai umpan hidup. Umpan Dikaitkan hidupnya apa? ikan, Oh ikan. ikan yang masih hidup dikaitkan di pancing. Ah. Lalu kita suruh teman atau ada nelayan tolong bawain dong ke tengah laut. Oke. Jadi mereka bawa ke tengah laut. Sampai ke tengah laut ditunggulah. Tiba-tiba pancing papa saya itu dimakan ikan besar. Lalu dia tarik, ya kurang lebih hampir 1 meter itu ikan, besar sekali. Kalau kita bilang sekarang kali ikan tenggiri. Tapi yang gede, Yang besar. besar ya. Dan hari itu terjadilah ucapan syukur. Kenapa? Ikannya dibagi 2, separuhnya dimasak, dibakar, separuhnya dibikin kuah begitu. Lalu kan kalau soal beras ada. Akhirnya ibadah ucapan syukur. Nah, situlah ulang tahun didoakan. Ya, yang menarik lagi setiap pendeta saya ulang tahun, setiap pendeta doakan saya. Padahal saya punya kerinduan itu mau jadi pelaut. Wah. Tapi doanya pendeta itu, Tuhan jadikan dia hambamu. Loh, ini pendeta doa tumpang tangan jadi hamba Tuhan. Tapi saya selalu lawan tuh. Enggak, orang mau jadi pelaut kok jadi hamba Tuhan. Gitu. Tapi ternyata doa mereka yang benar. Ya, Tuhan kabulkan doa mereka. Nah itu yang kita lihat dalam masa itu. Saya rasa seperti itu. Kalau kisah bersama orang tua itu banyak. Kalau saya mau cerita semua 1 malam kali nggak habis ya. Oke, jadi benar sih teman-teman. Dalam Tuhan itu nggak perlu khawatir dengan hal-hal yang mungkin membuat kita jadi apa ya? Kadang terintimidasi, ya nggak sih, kayak terus kadang kayak kita minder dengan keadaan kita. Ya jangan seperti itu. Percaya kalau kita anak-anak Tuhan, Tuhan yang selalu menopang, Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Bahkan apapun yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Seperti cerita gembala sidang kita, ya kan? Amin. Ya benar banget. Nah di situ kalau lingkungannya gimana sih? Lingkungan di saat waktu di kampung itu memang lingkungan minoritas kah Ya, atau ya. mayoritas? Oh, Ya, oke. tapi memang di lingkungan seperti itu justru saya melihat bahwa perbedaan antara lingkungan dulu dengan sekarang itu padahal sama-sama keadaannya, sama-sama agama yang ada, cuma kok ada perubahan.
Contoh, kalau kami di sana, pergaulan kami itu dengan orang-orang Muslim, tetapi dalam pergaulan itu saya melihat bahwa tidak ada merasa perbedaan. Contoh ini, kalau Lebaran nanti ini seperti itu sudah waktu dekat Lebaran ya, atau mulai awal puasa itu ada baca doa. Dan saya suka datang diundang sama mereka. Ayo kita baca doa tuh, banyak makanan tuh. Jadi yang makanan, banyak makanan. Ya apalagi udah makan opor ayam, sudah pakai tupat, itu luar biasa. Nah, begitu selesai puasa, itu kan mereka bersuka cita Lebaran. Saya di rumah dengan papa mama saya itu sudah siapin meja panjang. Untuk apa itu meja Nanti panjangnya? mereka datang itu, umpamanya kalau ada teman saya 15 orang, itu orang tuanya 15 kakak itu membawa ketupat ke rumah. Jadi di rumah itu satu meja panjang itu penuh dengan makanan Lebaran. Wah, Nah. luar biasa. Nah itulah saya penyediaan bilang Tuhan. bagaimana toleransi waktu itu. Saya bingung Ya, aja ya. sekarang, kalau dulu enggak. Jadi kalau kita ketemu dulu, ya kita salam-salaman ya. Nah waktu Lebaran mereka umpamanya ada 15 orang, 15 yang bawa. Tapi waktu Natal saya sendiri, mama saya sendiri harus balas 15. Terbalik ya. Jadi mama saya harus masakin ikan, ayam, pokoknya yang ya tidak boleh yang bertentangan dengan agama teman kita, tapi mama sudah siapkan. Ya, jadi dibawa ke 15 orang itu. Waduh. Mereka 15 bawa saya sendiri, mama saya sendiri harus balas 15 orang. Itulah, itu perbedaan. Nah, itu saya katakan bahwa walaupun kita seperti itu tidak menganggap bahwa kita berbeda, tapi itu luar biasa. Dan di sekolah pun demikian. Di sekolah walaupun ada beberapa orang yang jahil ya, tapi saya anggap biasalah. Namanya orang yang memahami agama berbeda. Tapi teman-teman yang lain pada dasarnya ya tidak masalah. Saya juga ikut terlibat dalam beberapa hal dalam agama mereka juga gitu loh. Nah, saya rasa itu yang menarik dalam kehidupan di tengah-tengah mayoritas dan kita minoritas. Ya benar sih. Menurutku ini dari cerita ini ada 3 nilai yang bisa kita ambil. Yang pertama toleransi, jadi kita saling menghormati sesama kita, siapapun itu, suku, agama, ras, kita harus punya toleransi, kita harus saling menghormati. Yang kedua itu dalam membangun hubungan, benar nggak sih? Betul. Jadi dengan siapapun kita tuh harus bangun hubungan. Hubungan untuk apa? Yang pasti untuk kebaikan kita juga. Ya. Kita semakin banyak relasi, semakin menguntungkan kita, benar Betul, nggak? betul. Nah, yang ketiga apa? Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Yes. Iya, amin, amin. Nah, seru nggak sih ceritanya? Wuhuu! Jadi nanti kita akan lanjut lagi. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel kita, yuk aku ngajak untuk teman-teman bisa subscribe channel kita dan ikuti kita terus agar ada update baru. Kalian bisa terberkati dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.